Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan bahas Bitcoin lagi dan kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,27 triliun dolar atau turun sekitar 0,91%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 48.400-an, Ethereum 3.664, kemudian Binance Coin 533 dolar, kemudian Solana 180, XRP 0,99, Cardano 1,33 dolar, Terra Luna dan Avalanche hari ini take a break dulu, bernapas dulu gitu ya, koreksi sedikit. Terra Luna di 86 dolar, sedangkan Avalanche 122 dolar. Dan per hari ini kita melihat top performer untuk di top 10 coin ada di XRP dengan kenaikan kurang lebih 4%. Dalam seminggu terakhir juga XRP sudah naik kurang lebih 20%. Jadi kalau kalian holder XRP, ya hari ini kalian mungkin masih dalam keadaan happy gitu ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin holder Terra Luna dan Avalanche yang lagi euforia karena mereka mendapati token mereka rata-rata berada di all time high gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Pertama di sini dikatakan Bitcoin nears 50k. Here are the Bitcoin price levels to watch next. Jadi ini ada sebuah artikel yang menunjukkan beberapa analis yang memberikan analisanya mengenai pergerakan Bitcoin belakangan ini. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada dari John Wick. Dan dia mengatakan, well, look what we have here, ladies and gentlemen. Our first green bar has appeared. Now we need to make sure this potential reversal doesn't confirm. If the next bar doesn't confirm the reversal, then we should continue the breakout of the descending triangle. Jadi dia ada menunjukkan ya semacam indikator lah di sini, oke? Dan setiap kali kita mendapati ada candle reversal di sini, oke? Itu adalah tentunya bukan pertanda baik, dan apabila candle berikutnya setelah candle yang di label R di sini atau candle reversal di sini, apabila candle berikutnya itu close di bawah candle reversal itu lagi, maka kemungkinan kita akan kembali down ke bawah. Di sini juga sama, candle R-nya di sini, kemudian kita candle berikutnya juga breakdown dari candle sebelumnya yang di label R, kita juga mendapatkan reversal. Di sini di bawahnya juga sebaliknya sama ya. Ini ada candle reversal, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi ini saya nggak tahu indikator apa, tapi kalau di sini terlihat cukup akurat gitu ya. Dan lagi-lagi kita mendapati kemarin ada candle reversal warna hijau juga di sini, yang berarti ya candle reversal bullish. Oke, dan kalau misalnya next candle itu kita close di atas candle sebelumnya, maka itu biasanya akan confirm kita akan naik ke atas. Nah, hal yang sama juga berlaku di sini. Ini kita kembali mendapatkan ada candle reversal, tapi kali ini di area resistance, yang berarti ini kita kemungkinan akan down lagi apabila next candle itu kita mampu close lagi di bawah candle di sini. Oke, kita mampu break lagi di bawah candle R ini, maka kemungkinan akan kita down lagi. Tapi apabila kita malah breakout lagi ke atas, maka kemungkinan candle ini tidak akan valid dan kita akan meneruskan kenaikan ke atas menurut si John Wick gitu ya. Dan next juga di sini ada membahas soal sentiment index almost double gitu ya. Dan ini membahas soal fear and greed index. Tentunya ini juga udah sering kita bahas di channel saya, dan hari ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, fear and greed index itu sudah berada di angka 34. Kemarin itu bahkan sempat menyentuh hingga 45. Walaupun masih di fear, tapi kalau 45 itu udah mendekati netral gitu ya guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan dalam sebulan terakhir, itu kita masih selalu berada di tahap fear gitu. Bahkan kita pernah menyentuh sampai tahap extreme fear selama beberapa hari. Kalau kalian perhatikan di sini, jika di bawah angka 20 guys, itu adalah sudah extreme fear gitu. Nah, di sini kita pernah menyentuh sampai 18 ya, kurang lebih di tanggal 5 Desember. Kita menyentuh sampai 18 dan itu adalah extreme fear. Dan kalau misalnya kalian memang perhatikan secara historis guys, dari tahun 2018 sampai sekarang, setiap kali kita mendapati crypto fear and greed index itu berada di bawah angka 20, itu typically atau biasanya adalah area yang baik untuk start akumulasi gitu ya. Dan ini terbukti dari beberapa kali kita nyampe di area sini, itu selalu tidak lama kemudian kita akan mendapati bounce dari sana. Dan beberapa kali di mana kita bertahan cukup lama di area extreme fear itu hanya di bulan bulan Juni. Mei sampai Juni itu adalah koreksi besar kemarin. Kemudian juga di April 2020 ini adalah
crash yang terjadi karena COVID-19. Kemudian juga di 13 Desember 2018. Sisanya kita mendapati hanya sesekali saja kita masuk ke extreme fear, kemudian tidak lama kemudian kita bounce. Dan sepertinya untuk kali ini kita juga mendapati hal yang mirip dengan yang kebanyakan terjadi, di mana kita tidak akan bertahan lama di area extreme fear, kemudian kita mendapati bounce ke atas. Oke, dan kalau misalnya kita mendapati ada rally lagi dalam 1-2 hari ke depan, maka kemungkinan besar Fear and Greed Index kita udah akan berada dalam keadaan netral. Dan sebenarnya ada baik ada buruknya gitu ya. Kalau misalnya kita mendapati Fear and Greed Index kita udah berada dalam keadaan netral yang dari awalnya extreme fear, berarti ya kita melihat market sekarang udah lebih confidence gitu. Para investor udah lebih confidence lagi untuk masuk ke market. Tapi yang kita nggak pengen lihat adalah tentunya kita masih berada di range antara 50.000, 55.000, lalu tiba-tiba kita udah berada di area extreme greed. Itu tentunya tidak terlalu baik untuk dilihat, karena biasanya hal sebaliknya akan terjadi, di mana setiap kali kita berada di extreme greed itu tidak lama lagi kita akan kembali mendapatkan koreksi. Jadi kita akan pantau lagi nanti apa yang terjadi selanjutnya. Oke, jadi itu adalah berita pertama. Kemudian ini adalah juga salah satu yang menurut saya cukup penting ya untuk dibahas, walaupun ini sebenarnya hal yang sepele nih guys, sepele banget. Dan ini adalah menunjukkan kenapa kalian harus start investasi. Tidak harus berupa kripto ya guys. Kalian boleh investasi misalnya reksadana, kalian mau investasi di saham, kalian mau investasi di real estate, terserah apapun itu yang menurut kalian nyaman dan kalian ngerti, boleh aja. Nah, inilah kenapa alasannya kalian harus start investasi. Apapun aset kelasnya terserah gitu kan. Nah, di sini dikasih contoh perbandingan uang kertas euro dengan Bitcoin. Nah, di sini 20 euro dan di sini ada tahunnya gitu ya. Dalam artian di tahun 2022 dengan uang 20 euro itu kalian bisa membeli 1 troli penuh dengan kebutuhan sehari-hari kalian gitu ya di supermarket. Kemudian di tahun 2005 sudah sedikit mulai berkurang. Oke, dengan 20 euro tidak lagi bisa membeli sebanyak yang di tahun 2022. 2014 lebih parah lagi. Hanya sisa beberapa aja barangnya yang bisa dibeli dari tahun 2025. Perbandingannya jauh banget. 2021 malah hampir kosong gitu trollingnya. Nggak ada yang bisa dibeli lagi. Walaupun ini ya menurut saya hiperbola gitu ya. Terlalu ekstrim karena ya 20 euro pasti masih bisa beli barang. Cuman ya kalian mungkin dapatlah poinnya gitu ya. Bahwa kalau misalnya kalian terus-menerus menaruh uang kalian di bank, hanya di bank saja, kalian itu sebenarnya dari waktu ke waktu itu value dari aset kalian itu semakin berkurang. Aset kalian itu ya hanya dalam berupa cash kan, cash yang ditaruh di bank itu menerus berkurang. Kenapa value-nya bisa terus berkurang? Karena dimakan oleh inflasi gitu guys. Karena setiap tahun itu kan ada kenaikan harga, inflasi yang menyebabkan semakin lama uang, kalau misalnya di rupiah gitu ya, uang 100.000 kita itu semakin lama akan semakin tidak bernilai gitu guys. Mungkin sekarang 100.000 kalian bisa beli katakanlah 5 bungkus rokok katakanlah. Di tahun ini katakanlah 5 bungkus rokok itu kalian bisa beli dengan 100.000. Mungkin dalam 5 tahun lagi itu 100.000 hanya bisa beli 2 bungkus misalnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kenaikan harga, inflasi gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian malah investasi, kalau di sini contohnya adalah Bitcoin gitu kan. Nah, di sini dikasih contoh 1 Bitcoin. Di tahun 2012 mungkin 1 Bitcoin ya bisa beli hanya beberapa barang lah gitu kan. 2013 sudah mulai banyak nih barang yang bisa dibeli. 2014 malah udah 1 troli penuh. Kalau 2021, kalau kalian masih hold dari 2012 sampai 2021, maka kalian udah bisa beli sebuah mobil. Gitu ya, dengan hanya 1 Bitcoin. Yang dulunya hanya bisa beli 1 buah barang yang menjadi kebutuhan kalian gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kalau kalian melakukan investasi sedini mungkin, itu ya kalian lama-kelamaan value kalian atau aset kalian itu semakin lama harusnya akan semakin meningkat gitu. Itu yang dicari gitu guys. Kalian kan nggak pengen selamanya bekerja loh, nggak pengen selamanya kerja dari jam 9 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Kalian kan pengen mungkin santai juga. Nah, salah satu cara yang bisa membuat kalian financial freedom adalah pastinya dengan cara investasi gitu, dari awal, dari dini, dari muda gitu guys. Dan mungkin sebagian dari kalian ada mengatakan, kok tapi kan uang saya pas-pasan kok, gaji pas-pasan, gaji cuma 3 juta, gimana mau investasi gitu kan, mau makan aja kadang pas-pasan dan lain sebagainya.
Tapi sepengalaman saya, setahu saya gitu, kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu bukan karena mereka tidak bisa menyisihkan uang, tapi mereka terlalu hedon dengan kebutuhan mereka. Kadang-kadang mereka gaji cuma 3-4 juta, oke, tapi mereka malah beli barang-barang branded. Mereka hanya mau pakai baju misalnya minimal Zara misalnya. Kemudian mereka mau beli tas yang branded, mereka mau makan makannya harus di restoran dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya membuat kalian malah tidak bisa menyisihkan uang untuk investasi. Bukan karena gaji kalian yang tidak terlalu besar, tapi kalian terlalu boros di kebutuhan sehari-hari gitu ya. Walaupun ya mungkin ada lah sebagian kecil yang memang pas-pasan aja untuk makan aja, kadang pas-pasan memang ada, tapi kebanyakan itu yang model seperti yang tadi saya sebutin, bukan karena nggak bisa sisihkan, tapi mereka terlalu boros di kebutuhan-kebutuhan mereka yang sehari-hari. Jadi jangan sampai ada alasan guys kalau kalian tidak bisa investasi. Kalau toh kalian merasa memang pas-pasan banget ya, kembangkanlah diri kalian supaya kalian bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang lebih besar gitu. Kembangkan diri, investasi di otak dulu berarti. Oke, nambah pengetahuan kalian, skill kalian ditambahin supaya kalian bisa menghasilkan sebuah value yang lebih besar dan kalian pasti akan dihargai di masyarakat lebih tinggi gitu. Jadi nanti akan kalian bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan dengan penghasilan yang lebih besar tersebut kalian akan bisa start untuk investasi. Jadi di sini ya moral of the story ya, kalian harus berinvestasi sedini mungkin. Jangan sampai kalian udah tunggu tua baru kalian ngerasa, waduh kenapa nggak dari dulu saya investasi, sampai umur 40-50 pun saya harus bekerja gitu di kantoran dan lain sebagainya gitu ya. So itu adalah beberapa data dan berita hari ini. Kita sekarang masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di 4-hour chart guys, seperti yang udah disampaikan kemarin ya. Kalau misalnya kalian ada nonton video semalam, saya sudah sampaikan ketika harga Bitcoin berada di sini, itu kita mendapati adanya apa? Bearish divergence, di mana harga membentuk higher high, sedangkan indikatornya membentuk lower high, yang menyebabkan kita mendapati ada bearish divergence. Dan saya katakan dengan adanya kondisi tersebut, maka kemungkinan besar kita akan kembali mendapatkan koreksi dan bisa jadi akan melakukan retest di sekitaran trendline di sini sebelum kita benar-benar melanjutkan lagi kenaikan ke atas. So far terlihat on track ya guys. So far terlihat persis dengan yang kita prediksi. Dan saya rasa kalau misalnya yang dilakukan oleh Bitcoin nantinya adalah break dari trendline di sini, kita akan mungkin bisa start langsung menuju ke area minimal 50.000 gitu ya. Dengan catatan kita mampu break disertai dengan volume guys. Ya, kalau itu yang terjadi, kita kemungkinan akan menuju ke angka 50.000. Nah, tetapi apabila yang terjadi kita tidak mampu untuk stay above trendline di sini, yang tentunya kita tidak pengen kita lihat. Kalau misalnya kita kembali breakdown ke sini, oke, menurut saya itu adalah pertanda yang sangat buruk gitu ya, karena itu adalah sebuah fake out, dalam artian kita sepertinya tidak mampu maintain breakout di sini. Kita tidak mampu maintain breakout dari kedua trendline ini, dan apabila kita kembali masuk lagi ke sini, maka menurut saya kemungkinannya atau probabilitasnya cukup besar bahwa kita akan kembali mendapatkan lower low, mungkin bisa nyampe ke sekitaran angka 43.000 atau 40.000. Jadi kalian perlu waspada ya guys ya untuk melihat price action berikutnya. Apabila yang terjadi salah satu skenario tersebut yang mana kalian harus cocokkan saja, apabila kita melakukan breakout disertai volume di sini, saya rasa at least kita bisa nyampe ke angka 50.000 dengan catatan kita tidak breakdown lagi ke di bawah angka 47 guys. Jadi menurut saya ini adalah timing terakhir nih, 47.000. Kalau misalnya kita kembali close 4-hour candle di bawah 47.000, maka itu menurut saya adalah sebuah berita yang negatif banget, karena kemungkinan kita akan mendapati lower low baru setelahnya. Oke. Dan seperti kalau misalnya kalian nonton video semalam juga, saya udah kasih tahu sebenarnya guys, kenapa untuk long term saya masih akan menunggu. Walaupun di spot saya udah sering sampaikan guys, kan ada yang komentar nih di kolom komentar kemarin, di video-video kemarin, kok mau wait and see terus, kapan nih masuk ke marketnya kok gitu kan. Saya udah sampaikan, viewer saya ini guys nggak cuman investor jangka panjang, tapi juga ada traders, nggak cuma investor. Saya juga udah pernah sampaikan kalau untuk spot saya selalu melakukan dollar cost averaging. Oke, saya tidak peduli harganya naik atau turun, saya terus melakukan dollar cost averaging. Jadi saya mempunyai dua account guys, satu account spot, satu account future. Kalau spot itu saya nggak peduli harganya mau naik kemana, mau turun kemana, saya dollar cost averaging gitu.
dan itu membuat saya nggak terlalu pusing harganya mau kemana gitu kan. Tetapi kalau untuk trading ya memang saya mencari sesuatu yang spesifik gitu, dalam artian saya pengen ngelihat ada sebuah konfirmasi dulu atau probabilitasnya saya pengen tinggiin dulu sebelum saya benar-benar masuk ke sebuah trade. Karena kan tujuan kita trading apa guys? Menghasilkan cuan dengan probabilitas tertinggi gitu kan. Kalau misalnya kalian merasa nyaman masuk ke market sekarang, trading jangka pendek sekarang, ya terserah kalian. Tapi kalau saya kan belum guys. Saya lebih confident, saya udah katakan, saya baru akan lebih confident trading lagi ketika Bitcoin sudah berada di atas angka 53.000. Oke, udah close di atas sana, saya baru mungkin akan lebih confidence dan kemungkinan untuk start lagi mencari setup untuk trading. Tapi kalau untuk spot, udah saya sering sampaikan, saya terus-menerus dollar cost averaging. Jadi nggak usah dikhawatirkan guys, gitu kan? Mungkin kalian khawatir saya nggak masuk ke market. Enggak sih guys, saya terus-menerus melakukan dollar cost averaging. Tentunya ini bukan financial advice, kalian harus melakukan riset sendiri supaya kalian punya planning gitu ya. Jangan sampai kalian hanya mengikuti saya saja, kemudian nanti kalian bingung. Kalau misalnya analisa saya ternyata salah, kalian yang bingung gitu kan, jangan sampai seperti itu. Dan saya kembali pengen ingatkan bahwa sebenarnya kenapa saya lebih confidence di atas 53.000 baru saya akan mengatakan kita sepertinya probabilitasnya sudah flip ke arah bullish. Karena kalau kita masih berada di area 47 sampai 50.000 di sini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita dari kemarin itu masih sideways saja, guys. Makanya kenapa saya juga pesan jangan terlalu euforia dulu. Kenapa? Karena kita masih sideways sebenarnya. Kalau kalian zoom out di sini, kalau kalian hilangkan beberapa trendline tadi, ya kita hanya bermain dari kemarin di sini aja. Ini secara teori adalah sideways gitu, guys. Dan kalau misalnya kalian memang nekat banget mau trading gitu dalam keadaan sideways seperti ini, sebenarnya saya mempunyai satu masukan ya, alias ini adalah sharing saja guys. Sebuah platform yang menurut saya cukup menarik. Ini namanya Pionex gitu ya. Nah, kenapa di Pionex? Karena kalau misalnya sebelum-sebelumnya, karena kalian kan mungkin pernah ngedengar ya, saya bahas tentang salah satu robot trading yang bisa membuat grid trading, alias ada fitur grid tradingnya. Tapi platform yang sebelumnya itu bayar guys. Sedangkan di Pionex ini sudah disediakan dengan gratis. Pionex ini sebuah exchange gitu. Tapi di exchange ini kalian bisa trading dan menggunakan juga trading bots. Tapi bedanya dengan platform lainnya, di sini trading botsnya gratis gitu guys. Kalau yang lainnya mungkin kalian harus bayar jutaan per bulan gitu kan. Kalau di sini sudah langsung dikasih free. Oke. Dan saya udah coba nih guys. Jadi di sini fiturnya banyak banget. Mungkin hari ini saya akan bahas soal grid tradingnya dulu ya. Karena di sini robotnya itu banyak banget. Kalian bisa cek grid trading, martingale bot. Jadi kalau kalian yang pecinta teknik martingale juga bisa memakai Pionex di sini. Di sini juga ada disediakan langsung botnya. Bot martingale. Kemudian di sini juga ada spot future arbitrage bot, rebalancing bot, BTC Moon, ETH Moon, leverage grid, margin grid, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ini botsnya banyak banget. Kalian bisa manfaatkan ini semua, tentunya kalian harus pelajari dulu cara pakainya dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini cukup membantu gitu guys. Karena biasanya kalau yang lain-lain itu kan harus bayar botnya. Kalau di sini kalian nggak usah ribet. Karena dalam satu platform saja kalian bisa melakukan semuanya. Di sini juga bisa jadi exchange-nya. Di sini kalian juga bisa track portofolio kalian dengan connectin API dari exchange lainnya. Kalian bisa track portofolio kalian semua di sini. Kemudian kalian juga disediakan kalau mau trading disediakan bot seperti ini. Jadi semuanya ada all in one. Dan tadi saya udah coba grid tradingnya dan sekarang sementara masih ada floating di sini guys. Oke. Saya coba $500 dan sekarang ini baru saya hidupin kurang lebih sejam nih guys. Kurang nggak sampai malah setengah jaman. Sekarang udah mendapatkan profit kurang lebih $1 dengan investment 500 USDT. Ingat guys, ini otomatis gitu ya guys. Saya nggak mantau chartnya sama sekali. Saya cuman di sini kalau misalnya kalian mau coba, di sini saya kasih tahu caranya ya. Ini kalian pilih dulu pairnya, mau Ethereum, mau Luna, mau Bitcoin. Dan menurut saya waktu terbaik untuk memakai grid trading ini adalah ketika market lagi sideways. Nah, ini di sini ada dikasih fitting tuh. Di sebelahnya kalian lihat fitting marketnya sideways dan bullish gitu ya. Jadi dikasih tahu juga market seperti apa yang cocok gitu. Kalau misalnya martingale ya cocoknya ketika market lagi bullish dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di sini. Fitting marketnya ini fleksibel. Fleksibel dalam artian ya, kalau misalnya bullish, bearish ataupun sideways ya bisa dipakai gitu ya. Jadi tadi saya cobanya yang grid trading. Grid trading itu mereka membuat
seperti ada tangga-tangga di sini guys. Jadi tangga-tangga jual beli. Alias kalau misalnya kalian lihat di chartnya di sini 4-hour chart, kalau kalian membuat grid trading, kalian setting, itu kalian bisa membuat grid trading seperti ini. Katakanlah titik tengahnya di sini guys. Oke, kalian akan setting buy di sekitaran sini, buy lagi, buy, dan ketika naik di sini juga ada sell, 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 sell. Jadi dia otomatis kerjanya guys. Kalian tinggal setting saja mau ada berapa grid di sekitaran area di sini. Mungkin kalian bisa set nih, katakanlah manual gitu kan. Nah kalian set di sini, bentar ya. Ini kalian misalnya Ethereum misalnya, Ethereum kalian mau coba gitu kan. Nah ini kalau misalnya kalian trading botnya, kalian klik create. Kalau misalnya kalian mau coba pakai create di sini. Oke, kalau kalian nggak mau pusing, kalian bisa pakai yang versi AI-nya. Ini udah langsung disetting dari Pionex-nya dan langsung dikasih backtesting result-nya juga atau hasil backtesting selama 7 hari kemarin. Jadi ini langsung ada datanya dalam 7 hari belakangan. Kalau misalnya kalian menggunakan settingan ini, maka kalian akan menghasilkan kurang lebih 131%. Tapi kalau misalnya kalian pengen manual, kalian tahu settingannya yang lebih bagus seperti apa, kalian bisa memakai manual setting gitu ya. Dimana di sini kalian bisa kasih lower price-nya berapa, kemudian upper price-nya berapa. Katakanlah kalian melihat nih Ethereum itu hanya sideways kurang lebih di angka 4100 dan 3600 katakanlah. Nah, kalian bisa berarti lower price-nya kalian bisa kasih mungkin di 3.500 gitu kan. Kemudian kalian kasih upper price-nya 4.100. Jadi kalian taruh angka-angkanya ini area support dan area resistance. Oke. Kemudian kalian pengen ada grid-nya berapa? Grid-nya itu dalam artian ada berapa layer yang kalian pengen beli dan jual gitu ya. Semakin banyak ya tentunya dia akan trade-nya semakin banyak juga. Jadi kalau misalnya kalian kasih grid-nya 20, berarti di antara 4100 dan 3500 itu ada 20 garis nantinya. Dimana dibagi 2, 10-10, 10-nya sell limit, 10-nya lagi buy limit. Jadi setiap kali harganya turun ke sini akan di buy. Ketika udah naik di sini akan di sell. Jadi kalau misalnya sideways seperti ini, makanya kenapa dikatakan paling ideal itu ketika sideways market kalian pakai grid trading karena seperti itu. Karena dia kasih garis grid di sini, kemudian naik turunnya nanti dijual dan dibeli. Oke, hanya di area-area ini saja. Itu yang membuat dia bisa profit dalam keadaan market sideways. Walaupun profitnya dikit-dikit, tapi perlu kalian ingat, ini kalian nggak bekerja sama sekali guys. Oke, kalian cuma setting-setting aja. Atau bahkan kalau kalian lebih malas lagi, kalian pakai AI saja gitu kan. Ini udah langsung ada settingannya. Di sini juga ada keterangannya, price range-nya berapa. Kemudian profit per grid-nya berapa. Di sini kalian juga bisa cek. Kalau kalian merasa udah jago dengan settingannya, kalian bisa langsung pakai yang manual setting dan setting saja maunya yang di harga berapa, sideways movement-nya misalnya kalian melihat resistance-nya di 4100, supportnya di sekitaran 3700. Ya bisa kalian setting saja di sini. Dan kemudian create, dan tadi saya udah coba di Bitcoin ya. Walaupun saya masih mencobanya yang pakai AI alias otomatis dari merekanya. Untuk sementara ya ada profit sekitaran $1 dalam kurun waktu setengah jam. Dan kalian perlu ingat juga ini investmentnya kecil banget guys. Saya masih coba $500-an. Oke. Kepotong kurang lebih 496 di sini. Dan sekarang dalam keadaan profit. So tentunya ini saya pengen ingatin juga, namanya pakai robot guys. Itu nggak selalu profit terus ya guys. Nggak mungkin kita bisa 100% profit. Walaupun kita pakai robot, pasti akan ada kalanya kita loss gitu ya. Tapi ini hanya untuk membantu saja ke kalian trading. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba, ya boleh silahkan dicoba aja. Siapa tahu ini cocok dengan kalian. Tentunya ini bukan financial advice gitu ya. Kalian perlu lakukan riset sendiri. Dan sekali lagi saya ingatkan, pakai robot itu pasti ada resikonya. Tidak mungkin selalu profit. Oke? So, itu adalah Pionex, dan kalau misalnya kalian pengen daftar, itu akan saya sediakan linknya di kolom description di bawah untuk mendaftar, dan kalian bisa deposit di Pionex untuk start trading di Pionex menggunakan berbagai bot yang sudah disediakan di sini. Oke? So, untuk hari ini saya rasa sampai di sana aja guys. Ya, sampai di sini aja guys. Sampai di sini aja. Kedua hal yang tadi udah disampaikan, kesimpulannya simple ya guys. Kalian cukup melihat saja patokannya di sini, antara trendline ini ditembus dengan volume, maka kemungkinan kita akan nyampe ke 50.000. Tapi apabila kita kembali close di bawah angka 47.000, oke,
kita close for hourly di bawah angka 47, maka itu adalah berita buruk menurut saya, dan kemungkinan besar kita akan mendapati lower low baru. So itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.